macam-macam bentuk ya. Intinya di latar belakang itu kita tahu apa yang mau kita jelasin atau apa yang mau kita deskripsikan di tulisan kita. Atau enggak dari paper yang kita baca kita tahu. Jadi dia melakukan penelitian ini karena alasan A, B, dan C, atau kita tahu bahwa ada problem gitu ya, ada masalah yang perlu didapatkan solusinya. Nanti kalau misalkan proses di bimbingannya di poin kedua, ya berarti kalian mengerjakan bidang tersebut untuk mengkritik ya. Jadi kalian butuh kritik dan saran. Beberapa kali orang yang menuliskan skripsi itu nggak bisa dibaca untuk dirinya sendiri, karena nanti tulisan-tulisan yang kalian punya itu akan dibaca sama orang lain. Jadi investasikan waktu kalian untuk bisa dibaca sama siapapun gitu. Nanti kalian bisa kelihatan, oh ini ada typo di sini, ini nggak enak nih bahasanya, atau nggak, dan lain sebagainya. Nah, pendahuluan juga sebenarnya ya, poin yang ini dia bisa panjang atau pendek, memang tergantung pada jumlah materi atau topiknya. Biasanya kalau di urutannya skripsi, di pendahuluan itu isinya pasti ada latar belakang ya. Latar belakang, terus kemudian ada tujuan, ada batasan masalah, dan lain-lain. Mungkin nanti kita, atau enggak kalian bisa searching sendiri di skripsinya teman-teman, atau enggak di skripsi kakak tingkat gitu ya. Yang namanya pendahuluan itu pasti adanya di awal. Dan isinya tuh memang seputar itu ya. Ada tujuannya, terus kemudian ada batasan masalah, biasanya ada rumusan masalah, dan lain-lain yang melatar belakangi penelitian. Dan ini juga penting saat kalian membaca satu paper, di bagian ini jangan di skip ya. Jadi jangan di skip, kalau bisa dilihat gitu ya, dilihat per paragrafnya dan pahami apa yang dimaksud sama penulis itu gitu. Jadi kita menangkap, oh mungkin gitu ya, kenapa dia bikin penelitian ini, karena banyak problem dan dia mau istilahnya mau memberikan solusi di problem itu 1 atau 2 poin gitu. Oke, kita ngikutin juga dengan cara yang sama. Ini isi pendahuluan itu harapan saya nanti di minggu depan kita masuk ke bagian mengekstrak gitu ya, mengekstrak apa yang ada di dalam paper terhadap topik yang kalian minati. Jadi biasanya ini ada beberapa diagram ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 diagram. Itu biasanya yang bisa kita lihat juga yang ada di pendahuluan. Yang pertama, ini ya, topiknya itu menarik atau enggak. Kalau misalkan topiknya nggak menarik dan nggak ada sisi yang bisa kita show up atau tampilkan gitu ya, jadi penelitian itu useless gitu, nggak terlalu penting banget, ngapain diteliti gitu jadinya ya. Mungkin itu jadi suatu bahan pemikiran juga untuk kita, kenapa kita meneliti. Kalau misalkan penelitian ini dirasa kurang bermanfaat, ya pasti tidak akan dituju gitu. Jadi makanya topik ini kenapa dilakukan dan apa yang menarik dari topik tersebut itu biasanya muncul di pendahuluan. Nah, terus di bagian yang kedua atau di paragraf kedua biasanya ini menjelaskan pemahaman kita, pemahaman atau enggak pemahaman penulis itu sampai mana, yang dia ketahui itu bagaimana. Ini mirip kayak kita menggeneralisir atau mencari sesuatu yang bentuknya adalah 5W plus 1H gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia, kalau kita mau baca artikel atau mau baca misalnya kumpulan-kumpulan makalah gitu ya, itu biasanya kita jangan lepas dari 5W plus 1H ini untuk kita tahu apa sih sebenarnya diisinya di sini. Mungkin 5W itu yang pertama, why-nya ya. Kenapa penelitian ini dilakukan. Terus kemudian what ya. Apa sih yang diteliti gitu. Kapan penelitian ini dilakukan. Apalagi nih, W yang ketiga apa? Where? Nah, iya. Gimana ya?
sebenarnya kita juga perlu tahu ini kasusnya ada di mana gitu. Misalkan kalau contohnya kasusnya adalah tentang pandemi gitu ya, dia nggak bisa mengukur semua daerah gitu ya. Bisa jadi dia punya batasan tertentu di daerah Bandung aja misalkan, atau enggak di sektor Jawa Barat. Atau enggak misalkan kalau kita ngambil contohnya geolistrik, saya mau penelitiannya khusus daerah Cileunyi aja gitu ya. Itu pasti nanti kalian dapetin di setiap topik, bukan cuma di pendahuluannya aja. Teknik 5W+1H itu bisa dilakukan di part mana aja. Dan ini pakem sebenarnya dasar kalian membaca sesuatu. Kalau misalkan kalian ketemu teks gitu ya, kalian udah langsung mikir, ini kenapa ya ditulis gitu. Nanti kalian nemuin jawaban itu. Kenapa? Apa? Terus kemudian gimana? Terus lagi apa? Baru 4. Ya, siapa nih? Siapa ini berarti subjeknya. Kemudian itu subjeknya tuh yang mana gitu. Atau enggak mungkin subjeknya itu adalah metodenya mungkin, atau enggak subjeknya itu adalah materialnya gitu, atau enggak bisa jadi kasus-kasus tertentu yang mendefinisikan bagian ini ya, bagian subjeknya tadi ya, siapa gitu sebenarnya si pemeran utama yang mau kita tampilkan nanti di tulisan. Nanti kalian pasti dapat si 5 hal ini, 5W-nya. Kalian pasti nemuin juga gimana cara penyelesaiannya. Itu pasti ada di bagian artikel ya, bukan cuma khusus di bagian pendahuluan ya. Mungkin kalian bisa terapin 5W+1H ini di abstrak gitu ya, di material method gitu, atau enggak di secara keseluruhan di paper tersebut. Meskipun Bu saya nggak nemu when-nya misalkan di pendahuluan, pasti when itu ada di material and method contoh ya. Ini penelitiannya dilakukan misalkan selama kurun waktu 2 tahun gitu ya, dengan data yang diambil dari mana gitu. Itu berarti menjawab 2 ya, when dan where misalkan gitu. Ya udah, ini terbaik sih, maksudnya kunci kalian untuk membaca ada 5W+1H-nya. Itu udah jalan yang terbaik ya, udah nggak usah mikir yang lain-lain gitu ya. Makanya itu tadi kuncinya 5W+1H balik lagi. Makanya ini ditanya lagi nih, ada apa gitu ya permasalahan yang ada. Terus kemudian ditanya juga hipotesanya seperti apa. Hipotesa itu sebenarnya pendapat ya, lebih ke pendapat kita dan temuan-temuan apa yang kita dapetin dari penelitian. Ini biasanya dijabarkan pakai paragraf gitu ya, bukan per poin. Dan kemudian, nah ini ya, agenda itu penting juga. Jadi kita punya step by step apa yang akan dikerjakan dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu ada agendanya. Atau enggak, istilahnya apa yang dilakukan gitu ya. Prosesnya gitu dan segala macamnya itu ada di situ dah. Nah, kita lihat nih. Ini sebuah introduction yang ditulis ya. Ada beberapa macam yang kita bisa lihat di sini. Mungkin ini lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3 sampai 4 paragraf. Kalau kita bisa lihat di paragraf yang pertama, ini ngejelasin tentang ZNO ya. ZNO itu berarti material, masuk ke material semikonduktor. Semikonduktor material katanya ya, dia ngejelasin sesuatu tentang semikonduktor material seperti apa, diproduksinya seperti apa, sampai nanti dia ngejelasin kondisi terkininya seperti apa gitu ya. Terus kemudian dia juga ngejelasin discovery-nya seperti apa, penemuan-penemuan terbarunya seperti apa, makanya ini kita labeli sebagai sesuatu yang menarik dari ZNO ini. Berarti sini jelas ya, topiknya adalah tentang ZNO atau subjeknya adalah ZNO yang merupakan semikonduktor
material. Kita bisa tahu di paragraf ini dari yang saya highlight di sini ya. Ini berarti kan kita bacanya sampai kalian bisa pecah-pecah ya. Kalau misalkan baca kalimat atau baca paragraf itu jangan terlalu langsung kayak paragraf langsung gitu. Biasakan kalian bacanya per titik. Ini kan ada titik di sini ya. Sampai sini dulu gitu ya, cukup. Kalian lihat di kalimat yang pertama ini ngebahas apa sih? Oh, dia ngebahas tentang semikonduktor material, namanya ZNO. Ternyata dia diproduksi ya, efisien, terus kemudian dia punya luminance blue sampai green. Itu berarti kalimat yang pertama udah tuh sampai situ. Kita maju lagi ke kalimat yang kedua, oh sampai titik ini nih. Jadi kalian bisa pecah-pecah untuk baca perlahan-lahan seperti itu. Ada juga yang bacanya itu versi skimming. Kalau tadi yang contoh yang pertama itu pakai proses scanning. Kalau yang kedua itu ada proses namanya skimming. Ada yang tahu nggak bedanya scanning sama skimming apa? Ada yang tahu nggak? Scanning dulu deh. Scanning kayak gimana tuh contohnya? Cuman membacanya perlahan kan, mencari poin-poin penting berarti. Caranya gimana? Di scanning tuh gimana sih? Di scan ya? Gimana dong ngejelasin scanning? Kalau skimming gimana? Bahasa Indonesia apa ya? Sekilas itu ada teknik. Iya. Jadi bedanya scanning ya sama skimming. Jadi kalau scanning itu dia artinya sepintas aja. Jadi ini dia sepintas aja bacanya tuh ya. Kalau skimming ini teknik baca ya. Sebenarnya harusnya udah di tingkat universitas kalian udah paham sama dua teknik ini. Karena yang namanya scanning sama skimming itu tergantung orang yang baca. Jadi ada mungkin biasanya saya pakai scanning misalkan. Tapi beda lagi tuh kalau di Aslam. Mungkin Aslam sukanya skimming. Jadi ini bergantung sama orang. Dan faktanya kita juga bisa menggabungkan teknik ini. Jadi kita bisa menggabungkan dua teknik scanning dan skimming di satu paragraf sekaligus gitu. Jadi kalau misalkan kita udah terbiasa gitu ya, kita bisa menggabungkan dua teknik ini secara sekaligus. Ntar nih, skimming ya. Jadi skimming itu gimana? Tadi kita udah tahu scanningnya seperti apa. Nah, kalau skimming itu bacanya adalah hampir mirip sih sebenarnya ya. Hampir mirip, cuman yang bedanya adalah dia ngelompat-lompat. Jadi dia nyari topik utamanya gitu ya di setiap materi, tapi dia lompat-lompat. Gimana ya satu kata yang bagusnya? Hanya mencari poin pentingnya aja. Ya, kayak gitu ya. Jadi dia lebih kayak ke cari ide utama. Ini nggak apa-apa ya, saya nabrak. Yang penting kelihatan tulisannya. Dia sepintas. Kalau scanning tuh sepintas aja. Efek. Kalau skimming itu dia nyari ide utamanya. Dan kita bisa gunakan jari kita atau pulpen ataupun pensil untuk mengecek bagian ini. Kita contohnya kalian punya jari ya, jari ataupun pulpen. Kita bisa langsung arahkan pulpen atau pensilnya itu ke tiap tulisannya, maju gitu ya ke sini sorry. Maju ke sini gitu ya bacanya, balik lagi ke sini kayak gitu ya. Sampai selesai. Itu cara baca cepat itu bisa gunain jari ataupun pulpen kalian. Tapi caranya gini, jadi kayak gelombang gitu ya. Iya, kayak gelombang. Bacanya pelan tapi cepat. Pelan tapi cepat. Ya intinya kalian baca tapi enggak yang satu kata gitu. ZNO if itu adalah enggak gitu. Itu kalian bakalan menghabiskan waktu yang lama dan juga kalian bakalan capek. Makanya perhatikan proses
dua teknik ini, scanning dan skimming, untuk mempercepat proses baca kalian. Kalau yang biasa saya pakai, kayaknya saya pakai dua-duanya, tapi saya nggak sadar itu adalah proses scanning dan skimming. Kalau yang saya baca biasanya saya pakai tangan ya, kayak tadi gitu, baca sini cepet, oh ini, oh iya, dan seterusnya sampai akhir. Minimal kalau misalkan kalian belum bisa secepat itu, bacanya sampai titik aja dulu. Kalau baca sampai titik, minimal kalian tahu ide utamanya apa. Ya, itu yang bagian introduction, sesuatu yang disebutkan di sini bagian yang menarik. Coba kita lihat di bagian paragraf keduanya. Di paragraf kedua ini, dia kayak historik ya. Dia cari historinya dulu dan cari report. Coba kita lihat kalimat yang pertama ya. Dia bilang reviews report. Terus kemudian dia bilang juga describe. Dia bilang juga map. Oh iya, berarti ini dia ngejelasin pemahaman dia, makanya sini sebut pemahaman dia tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Menjelasin apa, metodenya gimana, gitu ya. Bukan cuma itu aja, ternyata dia mengukur, kita lihat kalimat yang keduanya, ZNO nanopartikel ini katanya ya, tumbuh secara langsung gitu dari sebuah polimer matriks, dan kemudian dia juga punya atau memiliki containing alkali ion. Berarti itu dia nge-structure pengetahuan dia tentang ZNO nanopartikel dari penelitian sebelumnya. Gitu. Kemudian dia ngejelasin juga sampai ujungnya gitu ya, kalian bisa lihat sampai ujungnya dia nyeritain gimana cara ukurnya secara konduktiviti. Terus dia paparin juga apa sih sebenarnya yang ditemuinnya dan apa sih yang bisa dibandingkan. Jadi ini lebih kayak ke bentuk pemahaman. Nanti kita coba ya di paper kalian udah paham nggak sama topik yang kalian baca di satu paper. Nah terus di paragraf kedua ini ada dua tema yang dimasukkan di sini. Yang pertama masalahnya apa, yang kedua hipotesisnya. Ini ngobrolin tentang di bagian yang pertama, kalimat yang pertama, berarti sampai sini ya. Sampai sini kita bisa ngelihat bahwa ini tuh ada masalah. Masalahnya ada di intensitas. Katanya intensitasnya di sebuah komposit itu masih lemah, terutama kalau kita ngebandingin sama yang luminance material lainnya. Yang earth-nya, yang basisnya ada di earth gitu, yang ada di bumi. Itu yang dia tunjukkan sebagai bentuk masalah. Kita balik lagi ke istilahnya ide-ide atau enggak paparan yang minggu-minggu kemarin. Sebenarnya masalah ini kan yang dicari gitu. Dan dia paparkan di bagian sini. Terus kemudian dia juga bikin agenda atau bikin proses di sini di paragraf selanjutnya. Di kalimat selanjutnya. Katanya dia mau cari konsentrasi dari LiOH ini untuk memproduksi ZNO yang basisnya elektrolit. Jadi jelasin gitu ya, gimana cara memproduksinya dan harapan-harapan, istilahnya ya, harapan-harapan yang mau dicapai. Makanya ini disebutnya agenda ya. Agenda tuh banyak ya sebenarnya, bisa berhubungan sama waktu, sama apa yang mau dia kerjakan, terus kemudian ide-ide yang mau dia lakukan. Ini ada di sana semua. Nah yang terakhir, sorry, yang tadi itu bukan agenda, itu agenda tuh yang sebelah sini. Agenda yang tadi itu adalah hipotesis ya. Jadi dia menjelaskan, katanya
produksi ZNO base polymer itu seperti apa, nanokompositnya bagaimana gitu. Jadi itu lebih kayak ke hipotesis. Hipotesis itu tadi ya, dia ngejelasin tentang ide ya, atau temuan-temuan tentang suatu hal. Kalau di sini berarti subjeknya ZNO tadi ya, masih ngebahas tentang ZNO. Makanya setelah punya hipotesis yang tadi, punya idenya seperti apa, makanya nanti dia akan mengagendakan atau istilahnya merumuskan waktu-waktu apa yang difokuskan. Jadi makanya dia sebut di sini akan fokus ya, akan fokus terhadap ZNO nanopowder ini lebih khusus jadinya. Biasanya kalau di introduction itu prosesnya gini, dia umum dulu ngejelasin apa aja ya gitu, baru makin di sini makin menyudut ke sesuatu yang lebih khusus. Jadi dia bakalan fokus. Makanya tadi dibilang kan ada batasan-batasan yang biasanya disimpan di pendahuluan. Kan nanti kalian juga bakalan temukan untuk memudahkan apa yang kita baca dan apa yang kita teliti juga memang perlu ada batasan. Jadi nggak terlalu mengawang-awang, nggak terlalu aneh banget. Ya, pembahasannya cukup sampai di situ aja. Makanya alurnya seperti itu ya, ngejelasin apa dulu yang umum, baru nanti mengerucut ke bagian yang khususnya seperti apa. Coba dua teknik ini ya untuk baca scanning dan skimming. Ada contoh yang lain mungkin? Oke, kita coba ya. Ada yang mau coba paragraf atau enggak sampai sini aja dulu ya. Sampai bagian yang titik yang ada di sini ya. Nah, bagian sini dulu. Ini kira-kira ngejelasin apa? Harusnya kalau saya baca sekilas ini papernya jelas tentang material ya. Coba dulu. Nunjukin itu Bu, ketertarikan dia soal Y3A5O12 itu. Jadi dijelasin Ini ya. kalau material ini tuh sangat bermanfaat gitu. Nunjukin bahwa penelitiannya ini tuh menarik gitu, meneliti soal hal ini. Ya. Betul ya. Jadi dia ngejelasin satu material, ya jelas pengenalan umum tentang ini dibacanya gimana sih? Yttrium mungkin ya, yttrium aluminium garnet atau YAG. Ini Y3A5O16 itu sebagai material yang sangat berguna untuk ini nih, projection cathode ray tube application. Karena dia punya high thermal conductivity. Nah, selain dari itu, dia juga ngejelasin bahwa selain dia punya high thermal conductivity, dia juga lag atau kurang terhadap optical scattering kalau misalkan dia dalam fosfor. Selain daripada itu, dia juga punya apa tuh? Lifetime single crystal fosfor kalau misalkan prosesnya terdegradasi. Jadi dia ngejelasin ini ya, udah dimention di awal banget. Ini ada useful kata-kata ini. Ada useful itu berguna untuk apa? Jadi makanya dia ngasih tahu bahwa dia itu A, B, C, dan D gitu. Ada poin-poinnya. Berarti kalau kayak gitu, kita bisa tuliskan nih di sini. Kalian punya catatan kaki misalkan, atau enggak kalian punya komen, kalian bisa pakai aplikasi apa aja. Kalau misalkan belum bisa dicoret-coret kayak gini, kalian bisa pakai komen yang ada di PDF gitu ya. Kalian bisa tulis di sini. Poin-poinnya aja. Ini tentang YAG gitu ya. YAG itu adalah yttrium aluminium. Ternyata dia itu sangat, ini ada kata-kata useful, misalkan untuk projection
katode. Kalian bisa tulis kayak gitu, atau nggak kalian ya tinggal highlight kata-kata yang penting. Itu ngebantu sekali kalau misalkan kalian pengen tahu apa sih topik yang utama yang ada dalam artikel ini. Coba kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang sini silakan dibaca dulu. Kira-kira ini ngejelasin tentang apa? Metode bukan. Penelitian sebelumnya, Bu. Ya, dia ngejelasin. Coba kita lihat titiknya sebelah mana nih? Kayaknya panjang banget ya. Set gitu ya. Kalian lihat titiknya di mana nih? Nah, titiknya sampai sini ternyata. Lumayan cukup banyak ya kata-katanya. Jadi kalau misalkan kalian pakai konsepnya ide utama, itu kalian bisa cari di kalimat awal ya. Berarti kalimat awalnya memang di depan sini ya. Ini jelas tentang ngobrolin tentang GAG, tapi di paragraf di kalimat selanjutnya itu dia ngejelasin tentang beberapa penelitian atau beberapa metode yang digunakan. Jadi ini jelas ada kata-kata several, berarti beberapa metode yang pernah digunakan atau dipropos tuh istilahnya ya ditampilkan gitu atau enggak direncanakan untuk memproduksi GAG Prospor. Terus nanti dijelasin lagi tuh di breakdown ke bawah contohnya gitu ya, such as ada liquid fase ekspitali, ini dia kasih apa tuh namanya? Eksitasi. Terus selain dari liquid fase epitaksi juga ada spray pyrolysis. Jadi metode-metode yang udah digunain banyak orang tuh contohnya ada ini. Ini dia juga mengfitasi bagian 4. Terus kemudian ada juga combustion reaction yang diikuti dengan crushing. Ini disitasi juga di penelitian referensi kelima. Ini ada lagi metode tambahannya namanya CZOCH. Biasanya apa ya? Susah. Skolski. Kayak bahasa Jerman gitu ya. Terus kemudian ada juga yang pakai metode yang namanya solid state reaction saat temperatur tinggi. Ya, dan yang terakhir, nah makanya di sini ada N. Berarti setelah kita mention ada banyak several method yang ada atau yang pernah dilakukan, ini yang terakhir, organic solution technique. Dia nge-breakdown, dia ngejelasin, pernah dilakukan juga kok gitu ya selama ini tentang memproduksi atau memproduksi GAG fosfor itu cara dan metodenya seperti apa. Nah, sampai titik ini kita dapat ya idenya. Oke, ini ngejelasin tentang metodenya dan penelitian sebelumnya. Di kalimat berikutnya, dia ngejelasin tentang efisiennya. Ini ada kata-kata efisien production di setiap riset yang akan datang. Nah, katanya dia punya hipotesa bahwa solid state reaction dia bisa memproduksi GAG fosfor dengan skala yang cukup besar. Gitu. Jadi ini ada sedikit kesimpulan di akhirnya ya, setelah dia melakukan riset apa saja yang sudah dilakukan oleh orang lain secara metode, di ujungnya dia ngasih tahu bahwa ternyata solid state reaction itu bisa, yang bagian sini berarti ya, tadi dia juga mention solid state reaction itu bisa menghasilkan GAG fosfor dalam jumlah skala yang besar. Oke. Coba. Nah, tapi di sini ada kata sambung. However, bagaimanapun katanya ya, dia ngejelasin apa nih yang hijau ini nih. Kekurangannya bukan
Mhm. Iya, dia ngasih tahu gitu. Ternyata, produknya itu, punya flex. Flex tuh kayak apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya sesuatu yang mungkin, bisa memberikan crushing ya, bisa memberikan retakan atau mungkin patahan gitu ya, dalam sebuah partikel. Jadinya banyak ya info yang bisa kita dapetin di sini, sampai ujungnya, dari bagian sini kita harus kayak baca tadi ya. Bentar, apa nih ke bawahnya? Nah, kalian tahu nggak, kalau misalkan ide utama itu tidak selalu disimpan di kalimat awal. Biasanya secara Indonesia maupun bahasa Inggris sama ya. Biasanya ide utama itu bisa didapatkan di ujung-ujung kalimat. Jadi dia ngejelasin dulu apa gitu ya, basa-basi dan lain-lain, ternyata dia mengerucut ke bawah jadi suatu topik utama. Tapi ada juga yang dia udah ngegenerasi topik utamanya apa, baru dijelasin A, B, dan C-nya di bawah untuk kalimat penjelasnya. Coba kita lihat di bagian yang sini nih, yang merah ini ya. Apa nih kalimat utama dari paragraf ini? Atau enggak sebutin, ini kalimat utamanya ada di awal atau di akhir. Berarti kan kalian harus baca sampai akhir ya. Awal. Di awal, yang lain? Di awal juga atau di tengah? Atau dicampur? Di awal dan di akhir? Di akhir, Bu. Soalnya Soalnya dia tuh kayak kesimpulan gitu, conclusion apa ya. Itu tuh rintangan gitu. challenging ya. Iya. Iya. Saya pikir ini ada dua ya. Ada dua, jadi ada di awal dan di akhir. Karena yang di awal dia ngejelasin tentang polimer kompleks dan proses produksi dari oxide partikelnya seperti apa, sampai dia ngejelasin bahwa ada ukurannya. Ini ada size. Biasanya kalau misalkan ini belum jelas, biasanya dia dijelasin lagi di kalimat setelahnya. Jadi bagaimana dan lain sebagainya. Sampai ada ukuran lagi di sini, mikrometer to sub-micrometer size. Berarti ini masih ngomongin size kan. Jadi dari atas sudah diobrolin tentang ukuran. Jadi makanya di paragraf atau sorry, saya kebalik-balik terus. Kalimat selanjutnya itu pasti ngobrolin size juga. Nah, baru di akhir ini ada pas bagian sini nih, dia sebutkan bahwa ini challenging to explore. Jadi dia dengan spesifikasi yang udah kita baca di kalimat sebelumnya, ini tuh tantangan yang mesti dieksplor dan punya potensial untuk beberapa aplikasi pada polimer kompleks. Jadi dia mengerucut lagi. Ya. Nah, di bagian akhir, menuju bagian akhir nih, bagian yang hijau ini yang saya kasih warna hijau. Ini apa nih? Ada motivated. Nah, jadi dia terinspirasi katanya dengan dari proses ya, previous works. Ini dia mensitasi 5, 10, sampai 14. Jadi peneliti-peneliti sebelumnya untuk mensintesis cerium dopet. Ya,
yttrium, gadolinium, aluminium, garnet, dan tulisan-tulisan tambahannya. Dan kemudian dia juga akan menginvestigasi secara sistematis efek dari polimer. Jadi lebih kayak ketujuan ya. Berdasarkan dia udah literatur kemana-mana gitu ya, berdasarkan referensi 5, 10, sampai 14, dia punya kesimpulan atau bukan kesimpulan, dia punya tujuan untuk mensintesis cerium dopet, dan dia akan menginvestigasi secara sistematik efek dari polimer. Selain dari efek polimernya, dia juga mau ngecek flux addition-nya dan heating treatment. Jadi ada proses pemanasan ya sampai ini nih, photoluminescence properties. Makanya di bagian selanjutnya di bagian sini dia istilahnya punya background gitu ya, base. Jadi berdasarkan pengetahuan tim ini yang bikin penelitian ini, dia ngasih tahu katanya tidak ada laporan atau report tentang efek dari heating profile dari properti sampel yang diberikan pada metode ini. Jadi ini berarti nunjukin hasil yang dia dapat. Mungkin ini kalau based on knowledge-nya, berarti ini si paper ini atau penulis ini dia nggak melakukan penelitian secara langsung. Bisa jadi dia baca-baca artikel dulu gitu ya, dan lain sebagainya, sampai dia ngasih tahu katanya nggak ada report sejauh ini tentang efek dari heating profile. Menarik ya, tentang yttrium, gadolinium, dan kawan-kawan. Bentar, masih ada? Oke, ini masih baca-baca yang lainnya. Ya, mungkin itu sampai introduction. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Siap ya buat baca-baca papernya. Mungkin udah cari-cari papernya belum? Jadi gitu ya. Kalau misalkan kalian udah punya skill baca, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kalau nggak dipraktekin sayang ya. Kemampuan membaca itu bukan hanya untuk penelitian aja sebenarnya. Kalau misalkan kalian baca artikel di media sosial, kalian tidak akan terlalu menjudge dan tidak akan terlalu punya kesimpulan saat cuma baca judulnya doang, misalkan ya. Jadi kalian tahu ada penjelasan tambahannya di setiap artikel. Meskipun saya sekarang kalau baca artikel yang ada di internet gitu ya, kadang malas dan gak terlalu suka gitu sama jurnalis-jurnalis yang ada di versi digital sekarang ya. Tapi nggak semuanya, karena rata-rata mereka suka bikin judul yang penting orang pengen baca judulnya doang gitu, padahal itu nggak baik ya. Kalau misalkan kita bacanya di media koran, itu lebih lebih nyaman aja, nggak terlalu banyak distraction, terus kemudian cara penyampaiannya lebih enak kan. Jadi yang dikejar bukan pengen banyak dibaca sama orang, tapi informasinya dapat atau enggak. Kadang kan informasi yang beredar sekarang itu ya dibalut sedemikian rupa gitu ya, di skematik istilahnya, dibumbuin gitu ya, di judul-judulnya udah kurang enak untuk saya baca sebenarnya. Atau kalau kalian masih punya referensi baca di majalah online atau enggak di majalah yang ada di web, ya gimana? Cuman udah agak kurang suka ya, lebih nyaman baca koran gitu. Ya, itu tentang introduction. Kalau misalkan dirasa udah cukup, kita masuk ke proses yang lainnya. Mungkin ini kita bisa skip. Nah, ke bagian material and method. Jadi habis introduction, habis kita tahu background-nya seperti apa, tujuannya bagaimana, batasannya seperti apa, hipotesa, dan lain sebagainya,
proses selanjutnya adalah tentang material and method. Kalau material and method ini berarti segala sesuatu yang berkaitan sama eksperimen dan pembuktian beberapa hipotesis yang udah kalian bentuk di latar belakang. Banyak sebenarnya proses material and method ini bukan cuma dalam bentuk eksperimen, ya, bukan cuma bentuk eksperimen, tapi juga bentuk pengembangan, development ya. Misalkan kalian kalau istilahnya orang-orang komputer, dia mengembangkan suatu algoritma misalkan gitu ya, terus diuji dan lain sebagainya. Terus kemudian selain juga pengembangan, ada juga yang disebut dengan pengambilan sampel. Biasanya bentuknya survei atau enggak untuk menguji kualitas, kebanyakan survei ya, survei yang dihitung secara statistik, bisa juga berupa kuesioner atau survei dan lain-lain. Jadi ini tergantung kita ya, kita mau bikin material dan metode yang seperti apa. Makanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di material method itu apa aja, yang pertama kita mesti tahu materialnya ya, atau enggak bahan yang digunakannya itu apa. Mungkin yang akan banyak prosesnya itu yang eksperimen ya. Kalau eksperimen ada proses A, B, dan C yang butuh materi ini, materi itu. Termasuk juga sebenarnya kalau hubungannya sama komputasi, mereka juga butuh material ya. Materialnya tapi algoritma gitu, algoritma atau enggak library, parameter-parameter yang digunakan di sini itu apa. Terus kalian juga ngejelasin bagaimana cara menggunakannya dan kapan dan di mana pekerjaan itu dilakukan. Jadi ini ngejawab dua W ya. Ada 3 deh. Jadi ini ngejawab what-nya apa, terus kemudian how-nya sama when-nya ya. Jadinya ada 2 what dan 1 H. Tapi tidak selamanya harus seperti itu, cuman ini adalah pakem yang biasa kita lihat untuk melihat material method. Bahannya yang digunain apa, caranya gimana, sama kapan pekerjaan itu dilakukan. Nah, biasanya kalau di tulisan di paper, kalau kita praktikum sama bikin laporan itu pasti bakalan beda ya. Kalau mungkin yang kalian lihat di modul, biasanya itu adalah bentuknya poin-poin seperti ini ya, A, B, C, atau 1, 2, 3. Itu kalau kalian lihat di modul. Tapi kalau lihat di laporan, itu sebenarnya nggak baik dilakukan sebagai poin per poin. Biasanya digunainnya di sini ya. Jadi dia dibikin per narasi gitu. Nah, biasakan juga menulis secara detail. Apalagi bentuknya itu skripsi. Ya, skripsi maupun paper juga tidak ada informasi yang disembunyikan. Jadi itu detail dan kalian tidak menutup-nutupi atau enggak istilahnya tidak ada proses bumbu-bumbu di sana biar supaya datanya bagus dan lain-lain. Kalian nggak obrolin di sana gitu ya. Jadi orang lain ingin mengulang dan tidak ada informasi yang hilang. Kadang kalau kita mau melakukan penelitian, kita mengulang penelitian orang lain dulu, step by stepnya disamain, terus kemudian proses yang lainnya juga disamain. Itu berarti proses mengulang gitu. Dan hasil dari proses yang mengulang itu tidak ada informasi yang hilang. Itu tadi harus ditulis secara naratif, bukan secara daftar instruksi seperti ini contohnya ada di buku resep. Tidak kayak gitu ya. Nah, katanya pembaca paper ilmiah adalah para pakar yang tingkat keilmuannya sudah tinggi. Ya, anggaplah kita juga menuju proses tinggi ini gitu karena sudah melewati banyak proses dan kita mau belajar untuk punya keilmuan yang setingkat sama mereka. Terus kemudian, nah ini contoh-contohnya ya, mungkin ini kurang jelas. Ini kita bisa skip cuman kita cari konsepnya aja ya. Jadi konsep yang ada di dalam mungkin ini bagian 1-nya ya, ini bagian 2-nya. Nah, yang bagian 1 ini dia ngejelasin proses secara naratif. Kemudian di nomor 2 ini secara diagram.
penjelasannya ada di proses narasi. Makanya ini dia sebut figure one. Misalkan ini kalian sebut ini adalah gambar pertama. Jadi biasakan kalau misalkan kalian punya diagram seperti ini, itu ada pembahasannya atau ada tulisan description di bawahnya. Jadi jangan tiba-tiba kalian tempel diagramnya terus gak dijelasin apa-apa. Mana tahu gitu ya, ini tetap harus juga ditulis. Dan kalian bakalan tahu step by step setiap penelitian itu adanya di sini. Kalian hati-hati dalam membuat diagram gitu ya. Karena kalau misalkan pakainya diagram alir itu ada prosesnya. Misalkan ada kotak seperti ini itu artinya apa? Ada jajar genjang, kemudian ada bulat satu. Itu secara algoritma ada maksud dan tujuan. Coba cari deh, mana yang input, mana yang output, mana proses, mana yang disebut dengan decision making, dan lain-lain. Itu biasanya pakai box ya. Ada box yang digunakan dan bentuknya juga macam-macam. Selain daripada bentuk-bentuk seperti ini juga biasanya pakai panah-panah gitu ya. Ini menunjukkan proses dan alurnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini sangat membantu ya. Kalau misalkan bentuk kedua ini dihadirkan, biasanya punya penjelasannya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Tiba-tiba kalian baca diagramnya aja. Meskipun memang dalam bentuk diagram ini adalah proses yang bikin kita simpel gitu. Cuman tetap perlu ada deskripsi, makanya ini bentuk deskripsinya ada di sini. Apa yang dikerjakan, terus kemudian bagian-bagian yang lain. Itu tentang proses eksperimennya ya. Nah, ada juga yang bentuk eksperimen itu divisualkan. Ini contohnya visual ya. Kalau yang tadi kan bentuknya adalah diagram, kalau ini dibikin sebagai bentuk visual. Ini ada gambar A dan gambar B. Kita belum baca secara jelas ya. Yang penting kita tahu bahwa cara menampilkan atau biasanya yang ditampilkan di paper selain ada diagram, biasanya mereka menggunakan ilustrasi gambar. Dan ilustrasi gambar ini biasanya memang dibuat sendiri. Buatan sendiri ya. Ya maksudnya kita gitu yang bikin planning A, B, C, D, F, G, H. Semuanya gitu. Dan akhirnya kita bisa membuat gambar secara visual ini tampilkan ya di paper. Banyak sih sebenarnya sekarang kalau mau bikin visual-visual seperti ini, kalau misalkan yang mudah berarti pakai PowerPoint gitu ya. Kalau enggak kita pakai Photoshop. Kalau misalkan pakainya Android ada Medibank Paint dan lain-lain lah. Intinya yang namanya penelitian atau eksperimen itu butuh kejelasan kan. Entah itu mau skripsi atau paper, jurnal ilmiah yang lainnya, itu pasti butuh yang namanya bentuk visual seperti ini. Ya biar kita kebayang. Selain papernya jadi menarik, kita juga lebih ngelihat gambar kan dibanding ngelihat kan. Kita pasti kalau misalkan ada gambar di buku, di textbook lah ya, kita pasti ngelihat gambarnya dulu baru pengen ngelihat tulisannya seperti apa. Sama seperti itu. Jadi kuatin di bagian visual sama diagramnya supaya membantu saling melengkapi di setiap paragraf. Apalagi ini bentuknya eksperimen ya. Kalau bentuknya eksperimen ya pasti butuh banyak visualisasi. Beda lagi sama orang-orang yang di komputer atau enggak di komputasi, itu nanti bukan di proses ini visualisasi, bisa jadi di proses hasil. Oke. Nah ini contoh ya, misalkan kalau kita punya eksperimen berarti materialnya dulu apa gitu ya, sebutin secara naratif. Ini ada preparation-nya, ada preparation untuk ZNO Y2O3 dan bentuk karakterisasi ini seperti apa ya, kayak gitu ya. Jadi itu biasanya di satu wadah yang sama, eksperimen dan metode. Nah, kemudian yang gak kalah penting juga kalian merepresentasikan result atau hasil. Ini biasanya adalah ringkasan dari data eksperimen tanpa mendiskusikan implikasinya. Jadi jangan dulu ngobrolin tentang diskusi di bagian result. Kita fokus untuk merepresentasikan hasil. Jadi ada hasilnya apa aja, biasanya dalam bentuk tabel, grafik, gambar,
gitu, dan biasanya mereka punya caption misalnya atau enggak ada penjelasan di teks. Dan informasinya harus paling yang informatif gitu. Kalau misalkan yang nggak informatif atau nggak yang sesuai dengan gambar, pasti itu di komentar gitu ya. Dan tidak ada proses duplikasi. Jadi kalau misalkan sesuatu yang sudah digambarkan, tidak perlu dibikin tabel lagi. Jadi udah bikin satu aja. Misalkan kalian punya datanya data tabel, terus kemudian dibikin diagram batang gitu, itu udah nggak perlu lagi. Jadi cukup satu aja. Kalau misalkan gambar-gambar, kalau grafik, atau bentuk ilustrasi yang lainnya. Nah ini yang penting, ada nomornya. Jadi kalian berurutan ya, jangan tiba-tiba gambar keempat, baru gambar kelima, terus tiba-tiba gambar ke-1. Jadi berurutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini lebih kayak ke teknik penulisannya ya, tapi saat proses baca juga jangan di skip gitu. Perlahan aja baca kalau ada gambar. Nah paling yang nggak enak di paper itu adalah position ya. Kadang gambar yang kalau kita lihat ya ada di teks, misalkan ini ada teksnya gitu ya, tiba-tiba gambarnya mah di sini gitu. Kadang emang ada yang kayak gitu. Kadang ada gambar teksnya dulu, gambarnya baru di sini, baru ini digabung lagi. Ada juga yang kayak gitu. Berarti kalian harus teliti ya. Ini nunjukin ke gambar mana, ini nunjukin ke gambar ini. Seperti halnya di bagian tadi, tabel itu memiliki judul. Jadi selain ada penjelasannya, dia juga punya judul. Dan judul dan penjelasannya tetap harus kalian baca juga. Dan ada simbol ya. Singkatan-singkatan dan lain-lainnya juga itu harus kalian pahami. Meskipun gambar dan tabel ini mungkin sifatnya penjelasan secara pribadi gitu, tapi ya tetap penjelasan ini tuh nanti ngebantu kita untuk proses literasi. Ya, ini teknis banget ya, kolom sama baris dalam tabel maupun sumbu dalam grafik harus diberi label biar jelas. Misalkan ini kalian bikin grafik gitu ya 2 dimensi, tapi kalian lupa ini X-nya, ini Y-nya gitu, ya jadi susah juga ya. Makanya dikasih label sumbunya sumbu apa, atau misalkan kalau bentuknya grafik kalian kasih misalkan ini di sini temperatur, di sini misalkan size ya. Jadi nanti dalam grafik itu ada keterangannya dan lain sebagainya. Nah, dalam result juga bisa dibentuk secara paragraf seperti ini. Cara bacanya sama kayak yang kita pelajari di introduction. Jadi pakemnya itu aja, nggak ada yang lain-lain. Ya. Ini tinggal kita latihan aja sih sebenarnya. Ini salah satu bentuk grafik. Ini ada tambahkan keterangan ya. Kalau misalkan bentuknya grafik kayak gini, jangan lupa lihat keterangannya. Bulatan putih ini artinya apa, bulatan hitam ini artinya apa, itu pasti ada di paper juga. Nah ini termasuk captionnya ya, atau keterangan di gambarnya. Gambar 6 menjelaskan tentang efek LIOH yang terlihat luminance ya, intensitas dari ZNO dan lain sebagainya. Ini kalau bentuknya tabel juga sama. Dia butuh istilahnya ulasan singkat ya, dan juga bentuk-bentuknya. Biasanya ini satuannya juga ditulis dan sebagainya. Nah ini bentuk gambar yang lain dari hasil, mungkin ini hasil SEM ya, betul ya. Jadi ini ditulis seperti ini, dan juga jangan lupa bagian dari ininya kalian baca. Nah, setelah ada result, jelas ada discussion. Ini hasil dan pembahasan. Biasanya kalau hasil dan pembahasan digabung, ada juga yang dipisah. Kalau discussion ini sebenarnya data-data yang tadi itu kita analisis gitu, mengaitkan dengan teori dan pemahaman yang ada sampai sekarang. Tidak harus selalu merupakan pertanyaan ulang ya dari bagian hasil, tapi juga merepresentasikan dari data yang udah kita dapat di result, baik itu gambar, grafik gitu, itu semuanya ada di proses discussion.
Here, ini prosesnya. Jadi kalau misalkan kita lagi baca discussion gitu, kita pasti baca kalimat utamanya apa ya. The origin of variation particle composite size can be briefly summarized as follows. Jadi dia ngejelasin apa aja, ternyata dia mau ngejelasin particle variation dari ukuran komposit. Ini dia mau ngejelasin nih, makanya ini adalah kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya apa yang kita bisa lihat? Ukuran ya, size. Jadi makanya di sini banyak ukuran-ukuran yang dimention atau yang disebutin. Ya, masih banyak ya. Oke, ini mah bagian-bagian yang lainnya. Mungkin untuk tidak kita bahas ya, karena ini bagian tata tulis karya ilmiah. Tapi kita bisa lihat setelah proses yang tadi, kita akan menuju paling akhir, yaitu adalah conclusion. Isinya adalah pembuktian hipotesis, terus kemudian tulisan ringkas yang memuat informasi. Apa aja informasinya tentang kelebihan, kekurangan dari metode yang kita gunakan. Atau metode orang lain yang gunain kurangnya apa. Saat misalkan ada kekurangan metode di sini, ini bisa jadi insight buat kita untuk melakukan penelitian. Atau istilahnya kita mengembangkan development dari penelitian orang lain. Nah, ini ya direkap di poin ketiga. Jadi kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam metode tadi itu bisa jadi kemungkinan penelitian lebih lanjut untuk kita sebagai pembaca atau untuk diri kita sendiri gitu. Misalkan kalian mention kekurangannya ada lebih besar. Nah, itu bisa jadi trigger buat kita bikin penelitian lanjutannya, atau mungkin jadi saran untuk orang lain bikin penelitian yang belum kita teliti. Nah, ini makanya cara menjelaskan conclusion itu ada yang in summary gitu ya. Terus ada lagi yang mana ya? Ya macam-macam ya. Ada conclude, ada conclusion, itu kata-kata yang biasanya digunakan untuk proses kesimpulan kalau gitu. Nggak gini aja juga cukup. It have been able, jadi udah bisa memproduksi stable luminance dan lain sebagainya. Nah, ini acknowledgement nggak terlalu ini ya kalau di proses penulisan, meskipun kita suka kepo sponsornya siapa, orang yang memberikan saran dan bahan itu siapa, atau bahkan mungkin ada yang bantu untuk pengecekan bahasa. Jadi bukan penelitian, ini lebih ke sponsor. Misalkan penelitiannya diberikan sponsor dari dana hibah Kemendikbudristek Dikti misalkan, atau enggak Kemenag, tapi ini sifatnya jika ada ya. Ataupun kalau kita lagi baca paper pengen tahu ini penelitiannya didanai sama siapa, bisa nggak kita funding ke sana gitu, nyari biaya ke sana, mungkin bisa buat itu juga ya. Oke lah, ini nggak terlalu penting, tapi ini bentuk acknowledgement-nya biasanya kayak gini ya, supported by riset apa, ada nomor registrasinya dan lain. Nah, ini nih yang penting. Kalau misalkan proses baca yang tadi kita ada citasi A, B, dan C, kita bisa ngeliat di referensi. Ini teknis banget. Referensi yang bisa kita gunakan itu banyak. Dan biasanya, nah ini, kita bisa ngeliat, misalkan referensi ini dicitasi sama penulis di paper itu, dan kita bisa download, kita bisa lihat paper ini bentuknya seperti apa. Ini jadi sebagai tambahan buat kita untuk belajar prosesnya. Jadi nggak cuma di paper ini aja, tapi ternyata ada 3-4 paper yang bisa kita dapetin dari referensi ini. Ini sih bentuk-bentuk dari referensi secara teknis ya. Ada ACS, ada AIP, ya ada Science,
Tapi kita nggak terlalu memikirkan itu sebenarnya untuk proses literasi. Yang tadi kita butuhkan, kita ngambil referensi ini untuk proses membaca gitu. Kayaknya ini bagus nih papernya, kita bisa lihat. Kita bisa download dulu, atau enggak kita bisa baca abstraknya. Terus tiba-tiba kita lihat citasi ini bagus gitu. Itu juga bisa kita baca. Apa ya, abis ini mungkin entahlah. Kita belum menulis ya. Kita baru membaca dulu. Tapi beberapa hal udah kita bahas tadi. Kapan kita mulai menulis? Kalau biasa kan kita mulai menulis itu kita tahu metodenya seperti apa. Kita lihat resultnya bagaimana. Kita lihat discussionnya seperti apa. Introductionnya, conclusion, reference, abstract, title itu dibaca atau kita tulis terakhir. Tapi ini untuk menulis ya. Ini kita balik. Kalau misalkan kita mau baca, itu title dulu, abstract dulu. Ini semuanya harus berurutan sih sebenarnya. 1, 2, 3 ini harus dibaca terlebih dahulu. Apalagi bagian abstrak itu biasanya kan risam ya. Awal kali kita baca paper, kita pengen tahu nih secara kecil atau secara sederhana paper ini nyerita tentang apa, pasti kita temunya di abstrak. Oke ya, itu cara menulis dan membaca itu beda. Kalau ini proses menulis bisa jadi seperti ini. Oke, ini kita nggak akan terlalu bahas tentang teknis-teknisnya ya. Mungkin kita bakalan sampai sini aja, conclusion. Ya, meskipun dari proses membaca ini nanti kita akan nulis. Baru kita nanti ngikutin ini untuk misalkan secara output kemarin kita bilang bikin proposal ya. Proposal penelitian sebenarnya lebih mudah karena proposal penelitian itu cuma sampai material and method. Jadi bab 1-nya itu pendahuluan, bab 2-nya dasar teori, kemudian bab 3-nya apa sih, list apa ini? Bab 3-nya material and method ya, atau alat dan bahan. Metodologi penelitian ya. Gitu. Ini kalau susunan proposal lebih simpel ya. Nanti dari sini kita bisa lanjutkan ke skripsi. Berarti skripsi itu atau pembuatan skripsi untuk sidang munakosa itu cuma nambah 2 bab selanjutnya. Ini ada bab 4 dan bab 5. Udah selesai, kalian menyelesaikan proses ini. Jadi kalau misalkan kalian udah sesuai sama proposalnya dan tidak ada parameter yang diganti dan ditambah, insya Allah lebih jelas gitu alur. Kalian tinggal bikin bab 4 dan bab 5. Nah, segitu ya. Ada yang ditanyain dulu nggak? Sebelum kita masuk ke rencana-rencana yang lebih baru lagi untuk minggu depan. Bu, mau nanya mengenai referensi. Nah kan kita suka nulis banyak referensi ya. Iya. Nah tapi apakah di referensi itu wajib misalnya di paper kita ditulis gitu kata-kata yang mendekati referensi, atau referensi itu dibaca supaya kita bisa membentuk hal baru gitu? Referensinya perlu ditulis misalnya, gitu atau enggak gitu ya? Ya jadi misalnya ada di unsurnya tuh di dalamnya, bukan kan, karena kalau nulis referensi mah biasa ya, kayak kita nulis referensi di Iya. daftar pustaka. Cuman kadang-kadang kan referensi juga ada yang masuk gitu ke introduction atau discussion. Nah itu gimana Bu enaknya kalau misalnya nulis referensi? Gini. Ya. Misalkan kita nemuin kalimat atau temuan-temuan di paper yang satu ini ya, misalkan Fujishima nggak ada ininya ya. Nah ini aja paper yang mana ya. Nah misalkan yang ini
yang ada judulnya mana ya? Nah, misalkan yang bagian 18 ini ya, mungkin kurang jelas. Bagian yang 18 ini, kita misalkan dapat temuan di paragrafnya di paper ini yang judulnya mana sih, di sini nggak ada judulnya. Ini aja deh, yang 19 ya contoh. Di 19 ini kita ngambil kalimat yang ada di Introduction to Solid State. Ini yang saya pahami dari pertanyaannya ya. Jadi misalkan di paper Kittel ini tentang Introduction to Solid State Physics, ada satu kalimat yang ngejelasin tentang solid state, dan kita mau masukkan ke dasar teori misalkan ya. Nah itu kalau bisa, misalkan kalimatnya adalah bentuknya deskripsi, ini topiknya ya, deskripsi tentang solid state misalkan. Nah ini harus disitasi di introduction-nya, si deskripsi yang kita bikin. Tapi bukan kopas ya, balik lagi bukan kopas tapi parafrase. Misalkan kita dapat deskripsi solid state ini di penelitiannya kita mau masukkan di introduction. Misalkan di introduction-nya itu ada tuh deskripsinya, terus panjang misalkan deskripsinya, terus nanti disitasi, misalkan ini adalah nomor 19 kan. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Kita juga bisa mengacu jadinya kalau pas baca, oh ini ada deskripsi solid state, dia mengacu ke deskripsi 19, makanya kita ngelihat di kolom referensi ini, oh ini yang bikin namanya Cekitel, kita bisa download buku itu akhirnya untuk bikin lagi informasi terbaru dari buku-buku Cekitel. Itu bukan maksudnya? Oh gitu ya Bu. Kalau Dan misalnya ada, oh ya gimana? itu juga kalau nggak salah suka ada yang misalnya perkataan dari sang penulis atau gimana gitu, terus ada yang dikasih nama penulisnya, itu gimana Bu kadang-kadang? Ya, itu tergantung template ya. Jadi kalau misalkan yang dibilang tadi, itu biasanya di ujung kalimatnya bukan dikurung 19 seperti ini, itu style ya, masuknya lebih ke style kepenulisan. Ada yang misalkan, ini namanya Cekitel ya, misalkan Kitel, terus ada cuma seorang ya, Kitel tahunnya aja ya, 1996. Ini bisa juga ada yang nulisnya kayak gitu. Nah, tapi di referensi juga, setahu saya, penulisannya macam-macam. Ada yang tadi ya, yang pakai kurung aja, terus ada yang penulisannya seperti ini. Ada juga yang pakai tanda seperti ini, misalkan ini teksnya gitu ya, panjang. Itu kayak di quotes. Tapi sebenarnya itu nggak ada kalau deskripsi. Mungkin kalau di contoh teks yang lain, itu jarang ya kalau di paper. Kalau di paper itu biasanya lebih kayak ke menceritakan. Jadi kita baca apa yang ada di dalamnya. Jadi nggak perlu pakai quotes kayak gini. Jadi deskripsinya sama aja kayak bentuk introduction yang lain. Mana ya tadi, kita balik dulu ke introduction-nya supaya kebayang. Ini the conclusion, saya cepetin ya. Nah, ini ada sitasi. Sitasinya bentuknya 1,2 gini, berarti dia merujuk ke referensi 1 dan referensi 2. Itu bisa digabung kayak gini. Nah, masalahnya kalau bentuknya itu adalah ucapan atau perkataan orang lain, kita bisa nggak nge-quote di sini? Bentuknya bukan lagi quotes perkataan, tapi kita rubah dalam bentuk kalimat. Misalkan di referensi pertama ini si penulis menyebutkan bahwa ada penulisan, ada penjelasan tentang kontrol humidity gitu, pengukurannya seperti apa. Tapi kita tidak perlu menuliskan secara semuanya apa yang diucapkan di sana terus ditempel di tulisan kita. Kita tinggal menceritakan ulang apa yang kita pahami dari paper tersebut juga itu bisa. Jadi lebih kayak ke report ya, laporan bentuknya, bukan lagi quotes.
nggak perlu pakai tanda seperti ini mungkin ya. Terus ada teks dan tambahannya lainnya. Jarang ya kalau di paper ilmiah langsung nempelin atau enggak kita bikin perkataan secara tidak langsung apa yang disebutin di paper itu biasanya bentuknya kalimat seperti ini sih. Kecuali kalau bentuknya penulisan yang lain ya. Mungkin di novel atau enggak di novel ya kebanyakan. Dan berlaku seperti ini juga ya. Jadi maksudnya adalah ini merujuk ke dua referensi 1 dan 2. Berarti ada kemiripan di referensi pertama dan referensi kedua tentang ngejelasin pengukuran kontrol humidity atau kelembaban. Bahkan sampai tadi tuh ada yang kayak gini nih. 5 sampai 7. Berarti itu dari referensi 5 sampai referensi 7 dia ngejelasin tentang nanokristal TiO2 thin film, repair gel proses. Apa gitu ya temuan-temuannya terus nanti digabung selanjutnya di sini. Gitu setahu saya. Jadi Bu kalau misalnya ada referensi gitu biasanya ditulisnya berupa poin-poin seperti ini ya Bu. Iya, dia lebih kayak deskripsi naratif kayak gini aja. Jadi seperti balik lagi kayak ke pemahaman kita gitu baliknya. Pemahaman kita seperti apa kita tulis ulang. Jadi kita kayak bikin diary gitu istilahnya, diary yang versi kita, tulisan kita banget. Makanya kalau misalkan ya makanya kalau kita nggak terlalu bisa untuk memparafrase itu susah. Jadi harus belajar parafrase dari sekarang. Misalkan kita kalimatnya mana ya yang mau diparafrase. Nah, misalkan ini nih. Kita mau menyadur temuan ini bagian sini ya, desirable characteristic humidity sensor, are high sensitivity, terus kemudian ada low hysteris, fast response, dan recovery. Kita bisa bikin ini secara kebalikannya. Jadi kita ngobrolin tentang karakternya dulu. Ini sampai mana sih? Ini kan berarti dia ngejelasin tentang low cost-nya, terus kemudian plus minusnya gitu ya. Kita butuh informasi ini untuk di paper kita. Tapi jangan dikopas semua gitu kalau misalkan ditulis. Kita bisa istilahnya tadi parafrase ya. Parafrase itu misalkan kita ngejelasin tentang karakteristik dari high sensitivity-nya dulu gitu. Pokoknya intinya nanti kalian kalau tulisan ini langsung kalian tulis, itu kalian artinya plagiat gitu ya. Lebih baik apa yang kalian pahami, coba kalian tulis dulu gitu, sebelum ya akhirnya ditulis secara langsung seperti ini. Ya, kalian bolehlah terinspirasi dari penelitiannya ini ya tentang humidity sensor, tapi bukan berarti dikopas semua gitu. Nanti ujungnya yang nilai kurang baik. Jadi ada istilah-istilah dalam penulisan itu harus SOP gitu ya, ada standarnya. Tidak boleh adanya plagiarism atau plagiat tadi ya, kena copyright gitu dan kayak gitu ya tentang reference dan citasi. Karena enaknya gini, kalau misalkan kita punya referensi kayak gini, mengacu kemana kita lebih enak. Oh ini mengacu ke referensi ke-1, berarti kita ngelihat referensi yang pertama itu siapa penelitinya, kayak gimana prosesnya, lebih mengenal banget tentang peneliti. Ya, menurut saya yang paling simpel itu adalah versi ini ya untuk mencitasi. Paling gampang dan ya mudah gitu dibanding kita harus cari metode yang lain per poin. Itu untuk citasi. Ini juga banyak, setiap kalimat bahkan N solar cell-nya aja dia citasi gitu. Oke ya. Mungkin ada lagi yang lain? Lumayan ya, pembahasan kita hari ini cukup panjang. Dari introduction ke material and method, terus kemudian ke result, discussion, conclusion. Hampir semuanya udah kita bahas. Kalau misalkan belum ada, kita obrolin buat minggu depan aja kalau kayak gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Oh, masih ada. Yuk, gimana? Masih mengenai referensi. Kan misalnya kita mau buat
eh, apa namanya, dasar teori gitu. Tapi kita baca referensinya buat nyari yang kita cari aja gitu. Itu boleh nggak, Bu? Jadi nggak Yang dibaca kita semua cari gitu. itu maksudnya apa? Oh, nggak apa-apa. Misalkan berdasarkan referensi yang ini, misalkan di referensi yang ini misalkan mengacu ke 5 penelitian 5, 10 sampai 14. Berarti ini ngobrolin tentang penelitian di referensi 5, 10 sampai 14, posisinya pasti ada di material method kan? Atau enggak misalkan ada di abstrak gitulah kalian nemunya ya. Jangan jauh-jauh ke material. Misalkan kalian nemunya di abstrak gitu. Nggak apa-apa. Kalian baca abstraknya juga cukup. Itu bisa dijadikan sebagai referensi. Karena gini, kalian misalkan butuh referensi itu ada 30 sampai 40 misalkan ya. Bagusnya kalian memang baca semua. Tapi kalau misalkan kalian baca rangkumannya aja yang menjelaskan bahwa ada penelitian apa aja sebelumnya gitu ya tentang penelitian kalian bisa baca di abstraknya gitu. Jadi kalau misalkan minimal abstrak sama method lah gitu ya yang kalian baca biar informasinya makin kuat. Bener nggak sih penelitian sebelum itu ngelakuin ini, itu, ini, dan ini gitu ya. Kalian bisa ngelihat secara cepat ya di bagian abstrak dan di bagian method. Mungkin bisa dijadikan tambahannya conclusion-nya mungkin ya. Atau enggak kesimpulannya seperti apa. Itu enggak mesti dibaca semuanya sebenarnya. Tapi lebih bagus dibaca semuanya. Biar nggak ada informasi yang tertinggal. Gimana lagi? Sama kalau mau ngambil yang tadi kata Dika itu kan citasi gitu ya, Bu. Di jurnal di referensi itu kan ada citasi 5, 10, misalnya 5, 10, 14. Nah, yang kita citasi si 5, 10, 14 atau si jurnal yang kita baca, Bu? Oke, gini. Jadi misalkan ini ditulis ya, saya hapus dulu mungkin biar jelas. Nah, ini kan di kalimat pertamanya dia bilang previous works ya. Terus dia mengacu. Nah, ini artinya tuh kalau misalkan mensitasi itu mengacu ya. Yang saya pahami gitu, citasi itu mengacu atau mereference ya, mengacu ke paper yang mana. Jadi kita bisa tulis di sini 5, 10, 14 bisa di awal, bisa juga di akhir. Misalkan 5, 10, 14-nya ditulis di sini, itu juga bisa. Nah, kok itu kan penulisan itunya ya. Di sebelah mana nulisnya bukan? Gini, Bu, maksudnya Gimana? kan kita baca jurnal, misalnya jurnal. Terus di jurnal itu ada yang pengen kita ambil gitu, dikutip lah. Tapi di situ si jurnal itu ngutip dari jurnal lain. Nah, itu yang diambil referensinya dari yang mana, Bu? Nah, itu menarik ya pertanyaannya. Saya juga dulu sempat bingung. Ini kita ngutip jurnal yang mana nih kalau misalkan ya tadi ya, ternyata dia mensitasi ke paper yang lain. Ternyata berdasarkan info yang saya tahu waktu itu infonya dari kolega saya juga gitu ya. Biasanya dia mensitasi dari paper yang terakhir dia baca. Jadi kalian dapat informasinya di paper yang ini nih. Ternyata dia mensitasi ke paper yang lain. Bagusnya kita mensitasi yang mana gitu kan pertanyaan. Bagusnya kalian mensitasi paper yang terakhir kalian baca. Dapatnya di mana? Berarti judul paper ini itu yang kalian citasi, bukan yang 5, 10, 14. Kecuali kalau kalian mau lihat juga referensi yang ini seperti apa. Oh, ternyata referensi yang ini lebih bagus. Berarti kalian referensi lagi terus. Paling kayak gitu. Ya, Bu, makasih banyak, Bu. Oke. Terakhir jadinya gitu ya. Memang mungkin kalian akan bingung ini yang harus disitasi yang mana gitu. Kalau misalkan kita udah punya info, dia mau citasi penelitian ini dan itu, kalian mensitasi yang mana? Mensitasi yang kalian baca. Yang terakhir paling kalian baca. Oh, masih kurang nih. Makanya kalian nanti kan bakalan ngebuka referensi kelima misalkan. Referensi 5 ini apa? Oh, ternyata ini bisa juga dijadikan
referensi saya juga mau bikin referensi itu. Jadi makin banyak. Biasanya ini mirip kayak konsep hadis ya, setahu saya. Hadis itu dianggap sahih katanya kan kalau misalkan perawinya itu adalah orang-orang yang tidak punya cacat dan juga banyak yang meriwayatkan. Anggapannya yang punya riwayat itu adalah referensinya atau citasinya. Jadi paper yang banyak referensinya atau banyak yang dia citasi dari penelitian yang lain itu dianggap yang kredibel. Pertama, referensinya itu banyak, artinya berarti dia membaca paper itu dengan baik. Banyak referensi yang dia gunakan, terus kemudian dia literasi dan lain-lain. Ya mirip kayak gini lah. Jadi nanti dianggapnya paper itu atau berita, kan hadis juga sebenarnya adalah berita ya. Berita yang datangnya mungkin bukan dari penelitian tapi dari sifat dan perilaku Rasul. Nah bedanya eksperimen itu apa yang kita lakukan. Jadi kita juga butuh penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian kita. Makanya kumpulin papernya. Dan enaknya adalah saat kita baca paper dengan referensi yang banyak, itu kita nggak mesti lagi cari-cari judul di paper yang lain. Udah kita baca di paper ini dengan referensi yang ada di paper ini, jadi makin banyak informasi. Jadi itu keuntungan banyak referensi yang disitasi gitu. Kita bisa ngelihat referensi kelima itu tentang apa, 10 sampai 14 itu apa, dan lain-lain. Jadi satu paper itu udah banyak informasinya. Kalau kita ngecek satu-satu referensinya. Nggak perlu lagi tuh kita cari paper tambahan. Kalau di paper ini aja udah kaya informasi. Nanti kita bisa dapat informasinya dari paper ini, ngecek lagi referensi yang dia bikin, itu dia mensitasi kemana lagi. Bu, mengenai jawabannya tadi, berarti bisa nggak Bu? Kita kan mengenai referensi misalnya dari satu paper. Nah, paper itu sudah banyak referensi. Nah, jadi referensi yang dari paper itu bisa kita copy ke referensi kita, bisa nggak? Bisa kalau kamu baca, tapi kalau dibaca papernya, kalau misalkan nggak dibaca papernya, ya susah juga ya Kak. Kita belum tahu informasi itu udah benar atau belum. Jadi misalkan gini ya, paper ini kan disitasi 5, 10 sampai 14. Tapi kita nggak tahu referensi 5 itu nyeritain apa, 10 itu nyeritain apa. Jadi dianggapnya mungkin kurang apa ya? Kita nggak tahu gitu. Kita cuma percaya aja yang dibilang sama dia. Anggaplah informasi yang disebutkan di paper ini, dia mensitasi 5, 10 sampai 14. Kita juga harus cek kebenarannya. Bener gitu, ini di isinya itu adalah tentang previous work, jangan-jangan referensi ke 10 itu nyeritain tentang material yang lain. Nah, itu juga harus dicek. Jadi cek keabsahan referensi. Kalau misalkan referensinya itu udah benar menjelaskan tentang previous work atau penelitian sebelumnya, bolehlah kita pakai. Itu boleh. Asal kita baca dulu itu benar enggak informasinya. Nanti kalau misalkan informasinya nggak benar atau nggak jelas, nanti efeknya lumayan ya. Kalian akan mengantarkan berita yang salah juga kepada orang lain, itu bahaya. Lebih kayak ke adab ya, ada ilmu pengetahuan jadinya. Biasakan untuk mengecek atau mereview apakah informasi ini benar atau enggak, sehingga valid untuk kita jadikan itu sebagai referensi atau kita bisa jadikan itu citasi. Ya. Gitu mungkin. Hati-hati ya, meskipun kita udah tahu nih banyak nih informasinya, tetap kita harus pastikan keabsahan berita itu dengan benar, informasi itu dengan benar juga. Kita kan nggak tahu ya, ada misalkan peneliti yang salah mensitasi gitu ya, harusnya ini dia harusnya mau citasi di nomor keberapa tapi ketulisnya nomor 14. Jadinya nanti kita ke bawah salah karena proses yang tadi sebelumnya itu kurang betul. Jadi kita jangan terjerumus ke proses yang tadi. Pastikan informasi itu benar, sesuai sama apa yang diceritakan di paper ini. Ya, gitu ya. Kebayang nggak?
Ya kebayang Bu. Siap-siap, nanti mungkin bakalan banyak paper yang kalian baca. Dari satu paper tuh informasinya bakalan kalian dapetin banyak, semoga. Dan karena mau mengakhiri jam kuliah ya, ini udah jam 10.23, saya mau ngejelasin yang mau kita bahas minggu depan. Ini ada space kosong atau mau tulis di mana ya? Tulis di tempat yang lain aja. Oke, ini untuk minggu depan ya, kita mulai masuk ke latihan bacanya. Ini minggu depan kalian siapkan dari sekarang berarti ya, dari sekarang siapkan satu jurnal penelitian yang sesuai dengan minat kalian, dengan bidang peminatan. Dan sekarang cari dan pastikan bahwa jurnal itu punya ranking atau istilahnya apa ya, kemarin saya lupa. Ranking aja lah ya, rankingnya adalah Q3. Ini minimal ya, nanti kita ningkat setelah Q3 kita naik ke Q2, setelah Q2 kita ke Q1. Jadi siapkan satu jurnal yang sesuai dengan bidang peminatan yang mana bukan terindeks Scopus, pokoknya yang kredibel gitu ya. Jurnalnya harus kredibel dan dia punya ranking minimal Q3. Atau enggak, harus Q3 aja dulu ya. Jadi biar ningkat informasinya. Ini Q3 atau enggak Q4 aja ya. Lah, langsung Q3 aja. Ini ya satu paper, terus kemudian di paper tersebut di kalian baca bagusnya gimana ya? Kalian baca bagian awal-awalnya dulu, judul, abstrak, penulisnya, introduction-nya, sampai material and method. Ini namanya mungkin beda-beda ya, ada yang metodologi penelitian atau apa gitu ya, atau metodologi atau method, pokoknya sampai 3 bab ini aja. Dari introduction, material, method. Kalau ada dasar teorinya biasanya gabung ke dasar teori itu di introduction. Pokoknya bagian ini kalian baca dan hasilnya presentasikan. Ini bentuknya bisa macam-macam, bisa poin per poin, bisa kalian gunakan map atau mind map. Pernah bikin mind map belum? Pernah Bu. Belajar dari sekarang ya, bikin mind map. Itu memudahkan kalian untuk istilahnya bikin peta dalam pikiran kalian gitu. Ini mengacu kemana, ini ngebahas apa. Nih ya, mind map ya. Biar kita tahu, kita bisa masalahnya kalau mau bikin mind map, kita harus baca dulu. Kalau kita belum baca bagian-bagian itu, kita nggak akan bisa bikin mind map. Jadi mind map itu adalah proses kita untuk brainstorming. Jadi ini penting ya, brainstorming itu adalah sebelum kalian melakukan suatu hal. Ini biasanya untuk memudahkan, biasanya dibikin mind map. Dari sekian banyak teks yang kalian dapatkan, kalian tinggal bikin algoritmanya. Misalkan bentuknya adalah tentang PiO2 misalkan ya. PiO2 itu ada karakteristiknya, kalian tulis kayak gini. Terus ada misalkan prosesnya, ada tipenya, terus misalkan ini ada resultnya gitu ya. Ini misalkan di abstrak ya, kalian kasih deskripsi kecil-kecil di sini, karakteristiknya, prosesnya, tipenya. Dari bahan ini ya, dari abstrak, mungkin dari 3 hal ini ya, abstrak, introduction, material, and method, kalian bikin mind map. Nah, kalau judul sama penulis bisa disimpan di samping atau enggak di depannya. Kebayang nggak tugasnya? Kebayang? Bisa diulang Bu. Untuk saya Oke. dulu. Minggu depan
atau enggak dari sekarang kalian cari jurnal yang sesuai dengan bidang peminatan, baik itu fisika medis, misalkan radioterapi, biolistrik, dan lain-lain gitu, sesuai dengan bidang peminatan kalian. Kalau misalkan udah dapat, pastikan ranking jurnal yang kalian gunakan itu rankingnya Q3. Caranya gimana? Kalian cari di Google, di internet. Gimana caranya untuk mengecek apakah paper yang kalian dapatkan itu dari rankingnya Q3 atau bukan. Karena yang paling tinggi itu Q1. Makin apa ya disebutnya tingkat kesahihan gitu lah ya. Kalau misalkan Q3 itu kredibilitasnya standar lah gitu, medium, nanti lebih tingkat, lebih advance lagi. Untuk yang versi sekarang kita pakai yang Q3 dulu aja. Pastikan itu dicek di apa yang kemarin tuh saya udah ngasih tahu cara ngeceknya gimana. Di Skimago kalau nggak salah. Kalian cek di situ biar kalian tahu itu ranking keberapa sih papernya. Itu tugas yang pertama. Setelah itu kalian amati dari bagian judul, abstrak, penulis, introduction-nya, material and method-nya untuk dipresentasikan dalam bentuk mind map. Mind map itu adalah alur penelitian. Bukan alur penelitian. Kalau saya bilang itu adalah alur pemikiran kita tentang paper tersebut. Misalkan, berarti kalian tentukan dulu subjeknya. Misalkan subjeknya adalah tentang TiO2. TiO2 di paper ini ngejelasin tentang apa aja, karakteristiknya seperti apa, prosesnya seperti apa, tipenya, resultnya, dan lain-lain yang sesuai dengan apa yang di paper. Nanti kalian kasih deskripsi sedikit di sini, ada deskripsi apa aja, ada poin-poin apa aja, dan sebagainya untuk proses brainstorming. Jadi pastikan kalian memahami atau membaca dulu papernya baru bikin mind map-nya. Jadi jangan dulu bikin mind map sebelum baca. Jadi ini untuk resum ya, untuk meresume apa yang udah kalian dapetin di paper-paper tersebut. Dan ingat itu akan dipresentasikan minggu depan. Jadi cepat ya presentasinya, mungkin 5-7 menit untuk mempresentasikan bagian ini, bagian mind map-nya. Ya, siap nggak? Siap ya? Cari dulu papernya. Papernya Indonesia atau Inggris, Bu? Bebas. Kalau misalkan jurnalnya Q3 itu biasanya dia bahasa Inggris. Kalau jurnal bahasa Indonesia kayaknya nggak akan terindeks atau nggak akan masuk ke Q3. Biasanya internasional ya. Jurnalnya internasional. Jadi nanti kita bertahap dari Q3 ke Q2 baru ke Q1. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Tadi kurang jelas yang cara pengecekan jurnalnya ini tuh kita tahu ini Q3, Q2, Q1-nya kayak gimana sih? Coba kalian searching dulu. Kemarin tuh saya udah praktekin. Namanya itu adalah Webometrics apa Skimago apa gitu ya. Kalian bisa searching dengan kata kunci menentukan ranking jurnal. Ada yang merhatiin nggak kemarin di minggu kemarin saya ngepraktekin ini menentukan ranking jurnal. Waktu itu yang dicek rankingnya adalah papernya Bu Hasni. Jadi saya nge-copy paste publishingnya di mana, terus dipaste di webnya, baru nanti dia keluar keterangannya dia Q1, Q2 atau Q3. Saya lupa webnya apa ya, Skimago apa Webometrics, coba kalian lihat lagi ya. Ada yang ingat nggak kemarin webnya apa? Kalian cari aja menentukan Webometrics, Bu. Bentar, menentukan ranking jurnal ya. Ranking jurnal internasional itu nanti ada ininya. Cek jurnal internasional bereputasi juga bisa ya. Kalau kalian pakai kata kunci ini nanti dapat beberapa pilihan dan mengacu ke satu web yang sama sebenarnya. Ini saya juga lagi buka Web of Science ya.
Ini bisa pakai Web of Science atau Simago. Ya, bisa pakai itu ternyata. Nanti kalau misalkan ngelinknya kemana, itu ada langsung ngelink ke satu web. Bisa ya, cari bagian yang ini, menentukan ranking jurnalnya dulu. Ini nanti ada 1, 2, 3, 4. Kalian pastikan apa yang digunakan adalah tiga. Satu aja ya jurnal yang bukan 10. Oke ya, bikin main ya untuk minggu depan ada presentasi 5 menit per orang. Semoga bisa semuanya. Udah searching kan? Nanti ya. Gitu. Gimana ada pertanyaan gitu? Cukup apa masih ada kan? Oke, kalau cukup yang saya cepat dulu aja. Karena juga udah isi beberapa menit. Enggak lagi sih. Saya tadi telat jam. Terima kasih semuanya. Ditunggu kreasi untuk bikin mind map-nya. Ini juga salah satu bentuk kalian merepresentasikan apa yang kalian pahami dari paper. Dan semoga lancar dapat paper yang mudah dibaca dan mudah dimengerti, karena ini juga salah satu bentuk eksplorasi ya. Untuk mencari referensi yang enak istilah bahasanya enak untuk dibaca. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Langsung presentasi tekniknya gimana nanti aja ya. Minggu depan siapin semuanya mesti hadir karena ini udah masuk proses penilaian ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan doa. Rabbana fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.